siang, perkenalkan nama saya Dr. Nina Jarum ini. Ibu, jadi sebelumnya saya minta identitas Ibu terlebih dahulu dan anaknya Ibu ya. Dengan anaknya ini namanya siapa? Ahmad. Untuk usia anaknya berapa tahun? 3. Untuk ibunya ini ibunya dengan nama Ibu siapa? Hania. Baik, untuk alamatnya di mana Ibu? Wah, Batu. Batu. Baik Ibu, di sini saya izin bertanya, apakah apakah ada riwayat mudah untuk biru-biru di kulit atau ketika terbentur? Tidak. Apakah ada riwayat mudah untuk berdarah ketika sedang gosok gigi? Tidak. Apakah ketika luka pendarahannya itu lama untuk berhenti? Tidak. Apakah pasien ada penyakit epilepsi? Ada penyakit diabetes mellitus? Tidak. Atau penyakit-penyakit lainnya yang seperti permasalahan pada gizi atau ada penyakit kronis gitu? Tidak. Tidak. Baik, di sini saya izin bertanya lagi, apakah adanya ini ketika kencing itu harus jongkok karena ada saluran kencingnya itu berada pada bagian bawah? Tidak. Apakah penisnya itu bentuknya melengkung? Tidak. Apakah kondisi penis saat ini apakah ada luka atau infeksi atau borok? Tidak. Tidak. Baik, kita di sini kita akan melakukan prosedur hitan ya Bu ya. Nah, di sini prosedur hitan ini mungkin akan agak sedikit lebih nyaman dan akan rasa nyeri kepada adanya, tapi akan saya minimalisir, dan mungkin nanti adanya juga akan ada pendarahan sedikit, tapi akan saya minimalisir hal tersebut ya Bu ya. Nah, nanti caranya itu nanti saya akan baik Ibu, apakah Ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Apakah Ibu bersedia dilakukan prosedur ini? Ya. Baik, saya di sini izin untuk menyiapkan alat dan bahan dan untuk mencuci tangan dan menggunakan gloves terlebih dahulu. Di sini ada minor kit, ada kasa, ada squid, ada lidocaine, benang sama jarum, sarung tangan steril, dan ada disinfektan, duk bolong, dan juga salep antibiotik. Lalu setelah itu kita atur lampunya agar pencahayaannya itu cukup. Setelah itu kita ambil alat dari sterilisator yang sudah disetting. Kemudian kita tata di atas meja, jadi sudah saya tata. Lalu setelah itu kita alatnya juga sudah saya tata. Lalu selanjutnya kita buka squid, di sini sudah dibuka. Lalu selanjutnya cuci tangan dan menggunakan sarung tangan steril. Selanjutnya kita buka larutan antiseptik, sudah dibuka dan sudah dituangkan ke dalam kom steril, sudah disiapkan larutan anestesinya. Setelah itu kita periksa kesiapan dari anaknya. Baik, di sini yang pertama area genitalnya kita bersihkan terlebih dahulu. Area genitalnya bersihkan terlebih dahulu dengan larutan antiseptik mulai dari penisnya hingga ke pangkal penis dengan gerakan sirkular. Dari penis hingga ke pangkal penis dengan gerakan sirkular. Lalu selanjutnya tempatkan duk bolong di tengah sehingga penisnya berada di tengah lubang. Kita gunakan duk bolong. Baik, lalu selanjutnya isi squid ya dengan obat anestesi. Kita isi squid dengan obat anestesi di sini. Squidnya sudah diisi dengan menggunakan obat anestesi. Lalu selanjutnya needle-nya kita ganti. Kita ganti needle-nya. Lalu setelah itu kita akan anestesi lokal dengan pada blok pada patokan, yaitu dari simfisi pubis kemudian di mangkal penis. Masukkan jarum secara tegak lurus, kita masukkan secara tegak lurus. Lalu selanjutnya sampai terasa sensasi dari fascia baknya. Setelah itu kita aspirasi, ketika tidak ada darah kita masukkan obatnya sekitar 1 cc, kemudian kita cabut. Lalu setelah itu lanjutkan teknik infiltrasi di daerah frenulum, yaitu kita insersikan jarum itu miring 15-30 derajat, lalu aspirasi. Ketika tidak ada darah masuk, obatnya sambil jarum dicabut secara perlahan. Lalu setelah itu jarumnya dibelokkan ke arah jam 3. Kita aspirasi, lalu setelah itu kita masukkan. Lalu kemudian jarumnya dicabut tanpa keluar dari kulit. Lalu kita masukkan kembali ke arah jam 9, diaspirasi. Lalu setelah itu dimasukkan lagi obatnya. Lalu setelah itu kita di bagian bawah penisnya.
diaspirasi lalu dimasukkan. Oke, kalau setelah itu kita lakukan massage pada penisnya agar merata. Kita cek anestesinya sudah bekerja atau belum dengan melihat respon pasien dan dicek di beberapa titik, yaitu di jam 12, 1, dan jam 10. Di jam 12-nya, di jam 1 dan juga di jam 10. Lalu kemudian di bagian ventral di jam 6 juga dicek dan melihat respon pasien. Udah. Selanjutnya, setelah pasien dalam keadaan anestesi, kita coba tarik peritoneum ke arah proksimal. Jika tidak bisa, maka kita dapat lakukan dilatasi menggunakan klem. Kita tarik sampai ke proksimal sampai sulcus coronalisnya tampak. Setelah itu kita buka. Lalu apabila sudah nampak, lalu setelah itu kita dengan cara diseksi di bagian kita bersihkan. Lalu setelah itu kita apa sudah dibersihkan, kita lakukan antiseptik ulang karena area ini belum tersentuh zat dengan antiseptik. Setelah itu kita tarik preposiumnya ke distal. Lalu setelah itu lakukan incisi marking. Idealnya penandaan ini dilakukan pada saat penisnya ereksi, tapi sulit membuat penis ereksi. Jadi kita tekan pada bagian pangkal penisnya. Patokannya adalah kita lihat bagaimana proyeksi corona glandis, kurang lebih 2,5 cm. Lalu setelah itu kita jepitkan klem kita menggunakan 3 klem. Yang pertama ini klemnya di jam 6 karena ada prenulum di jam 6. Lalu setelah itu di jam 1. Lalu satu lagi di jam 10 atau 11. Lalu setelah itu kita akan incisi gunakan gunting. Kita gunting dari arah atas, kemudian tulisnya ke tanda yang sudah ditentukan tadi.
Kita lakukan insisi melingkar dari jam 6 ke arah jam 12. Kemudian gunting dari arah jam 6 ke arah jam 3. Lalu setelah itu, apabila ada insisi yang kurang rapi, kita rapikan agar kosmetiknya juga bagus. Lalu setelah itu kita lakukan tindakan hemostasis. Kunci dan tindakan hemostasis adalah expose. Kulit preposium kita expose, kemudian dilakukan dep. Lalu kita tangkap sumber pendarahannya jika ada. Lalu setelah itu kita lakukan ligasi 2 kali jahitan, kemudian digunting benangnya. Kita lakukan jahitannya ke arah ini. Dilakukan dari inner ke outer. Itu kita gunting. Lalu kita lakukan hektingnya di jam 12 dulu, lalu lakukan di jam 6, yaitu lokasi arah jam 6, 9.3 dan juga jam tambahan. Lalu setelah itu penisnya dibersihkan menggunakan NaCl. Jika ada pendarahan, kita cek lagi pendarahan ulang dengan cara lingkarkan kasa dan kita tunggu apakah ada darah atau tidak. Lalu setelah itu kita aplikasikan salep antibiotik. Aplikasikan kasa steril dan gunakan plester. Lalu setelah itu bolongnya kita angkat. Lalu setelah itu kita observasi dan evaluasi pasiennya, itu denyut nadi dan juga kesadarannya. Dan kita observasi luka, yaitu tidak ada perdarahan. Setelah itu kita rapikan semua alat dan buka gloves dan cuci tangan. Alhamdulillah, untuk prosedur telah selesai.